Ada teman saya yang datang ke pameran rumah properti ini, mereka bilang bahwa kaget luar biasa karena harga rumah yang ditawarkan sekarang ini luar biasa. Akhir bulan naik harganya. Besok harga udah naik, dia tawarkan juga harganya udah naik duluan gitu kan. Iya, Elisa makanya bilang sama temen kamu itu agar jangan khawatir. Nah, ini ada pengusaha properti yang sampai saat ini cukup setia dengan pengadaan perumahan murah. Orangnya masih muda dan lumayan terkenal di kalangan pebisnis properti. Ya benar, namanya ini kalau tidak salah itu adalah Elang Gumilang. Belum lama ini rekan kita yang biasa jalan-jalan, Rolando, itu sudah datang menemui dia. Nah, seperti apa liputan Rolando tentang sosok elang yang sangat menginspirasi ini, kita lihat di segmen People and Inspiration berikut ini. Bisnis properti tumbuh subur di ibu kota. Akibatnya harga tanah dan juga bangunan terus meroket. Lalu bagaimana dengan mereka yang sedang mencari tempat tinggal namun dengan kantong pas-pasan? Di situ kadang saya merasa sedih. Tapi tenang saja, masih ada harapan. Nah, kita akan ke Bogor. Kita akan ketemu dengan seorang pengusaha properti yang kebetulan masih muda. Nah, dia menyediakan perumahan murah atau perumahan dengan harga terjangkau untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Kita harus temui dia. Here we go. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, saya mau ketemu dengan Mbak Elang. Saya antar. Oke. Selamat pagi Kak Elang. Mas Aldo, silakan. Iya. Waduh, akhirnya bisa ketemu juga nih. Ya, terima kasih mau main ke kampung ke Bogor. Oh iya. Ini yang orang-orang kayak gini harus ditemui nih. Ini jadi inspirasi buat banyak orang. Oke, Kang Elang. Jadi sebetulnya nih Kang Elang ini kan adalah seorang pengusaha muda ya. Si belajar, Mas. Yang memang banyak membantu masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, untuk mendapatkan rumah-rumah yang terjangkau lah buat mereka ya. Nah, itu gimana tuh awalnya sampai bisa kepikiran untuk bikin rumah murah untuk dijual ke masyarakat kelas bawah itu gimana tuh? Ya mungkin itu semua tidak terlepas dari masa lalu saya. Karena saya juga bukan dari keadaan yang mewah, kaya. Saya dari keluarga yang sederhana. Makanya saya juga tahu bagaimana sulitnya orang ingin memiliki rumah, Mas. Jadi mungkin Mas Ando pernah tahu tentang saya tuh SMA hanya seorang penjual donat, lalu kuliah juga hanya seorang penjual sepatu, bahkan pernah menjadi pedagang minyak goreng keliling gitu. Sampai akhirnya saya sadar berbisnis itu kita bukan hanya sebatas mencari uang, tapi bagaimana dengan bisnis tadi kita mampu menyebarkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Nah, dari filosofi itu dan ternyata takdir mengantarkan saya pada bisnis properti, makanya kenapa saya masuk dalam bisnis properti yang segmennya menengah ke bawah. Karena secara makro, Indonesia itu punya 70 juta rakyat yang belum memiliki rumah. Dan angka backlog perumahan itu kurang lebih 13 juta backlog perumahan itu. Dan setiap tahunnya kurang lebih 800.000 kebutuhan perumahan dan yang terpenuhi baru sekitar 200.000. Nah, saya pikir ketika berbisnis kita adalah yang kita kejar volume, saya bermainnya di volume banyak dan ternyata itu yang membuat saya bisa berbahagia. Meskipun kalau saat ini terus terang kami dari belasan proyek mungkin hanya sebatas 30% yang segmennya adalah segmen FLPP atau rumah subsidi, rumah murah. Meskipun secara keseluruhan kami tetap adalah segmen yang menengah ke bawah. Karena saya pikir sekarang kita bermainnya subsidi silang. Jadi yang real estate subsidi yang menengah subsidi yang FLPP atau subsidi tadi. Betul. Nah, sebetulnya masalahnya apa sih bagi masyarakat ini untuk mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau? Apakah mereka gara-garanya
masalahnya di DP yang kegedean atau mungkin cicilan per bulannya atau seperti apa nih Kang Elang? Kalau saya pribadi sih saat ini memang menjadikan kalau yang rumah subsidi tadi sebagai memang tidak menjadi core bisnis utama lagi, tetapi lebih pada pertanggungjawaban sosial saya gitu. Tetapi ya sehingga yang kaya mensubsidi yang menengah ke bawah tadi. Nah lalu mungkin terus terang yang menjadi kesulitan kami developer itu terus terang tanah yang makin lama makin langka gitu ya, apalagi daerah Jabodetabek. Kedua tentunya adalah masalah birokrasi yang memang tidak mudah untuk mendapatkan birokrasi tadi. Makanya saya pikir solusi yang tergampang untuk mendapatkan rumah, apalagi rumah kami terus terang untuk FLPP, DP-nya malah cuma ada yang hanya 2 juta dan lain-lain. Kenapa? Karena kami pikir DP puluhan juta itu bagi masyarakat segmen tertentu sangat berat. Makanya subsidi tadilah jawabannya. Dan untuk mengatasi tadi, ya supaya memang subsidi ini membuat ada kestabilan antara yang kaya dengan yang kurang tadi. Jadi sebetulnya kalau saya lihat memang awalnya Anda, Kang Elang ini memang terpanggil untuk membantu orang-orang yang di bawah, ya kan, yang menengah ke bawah. Nah, sehingga Anda juga dapat banyak penghargaan nih saya lihat nih, ya kan. Ini baru sebagian sih menurut saya, ya kan. Ada yang belasan harga ada. Iya. Wow, lumayan ya. Oh, dari berita1.com juga ada ya? Iya, kemarin Agustus kemarin saya dapat penghargaan dari Berita1 yang memberikan pun presiden terpilih Pak Jokowi waktu itu sebagai Special Award Passionate Leader. Jadi katanya dari sisi pengusaha ekspansi terus, makanya dapat award ini dari Berita1. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Tapi so far ada berapa rumah yang sudah Anda bangun, Kang? Kalau untuk perumahan sederhana rumah sederhana mungkin kurang lebih yang sudah kami bangun 6.000-an ada kurang lebih dari tahun 2007 dulu kurang lebih 2007 ya. Kalau sekarang sih memang kita ada ya bikin juga yang mulai hanya sekian hektar sampai yang mungkin hampir ratusan hektar pun kita udah mulai merintis ke arah situ. Jadi saya pikir itu semua perkembangan dan memang yang tadi saya bilang bagaimana yang kita bangun adalah keharmonian antara yang kaya dengan yang menengah ke bawah tadi. Karena kalau main di situ terus berbahaya juga karena tidak fundamental, main di kaya terus tidak ada faktor kebahagiaan untuk berbagi tadi. Betul. Luar biasa. Dan yang saya dengar nih kalau nggak salah pertama kali Anda dulu bangun rumah pada saat kuliah kalau nggak salah. Saya masih kuliah waktu itu tingkat 4 Mas. 2007. 2007 ya? 2006, 2007. Semester 8 lah. 8 ya? Semester 8. Udah bikin ya satu rumah tipe apa waktu itu? Waktu itu memang terus terang sangat terjangkau banget karena terus terang bisnis model saya itu adalah rumah-rumah yang saya take over project. Nah itu kita buat rumah tahun 2007-2006, DP-nya cuma 1.200.000 dan cicilan cuma 89.000 per bulan. Arti total harganya sekitar dulu sekitar 25 juta. 25 jutaan ya? Betul. Wow. Jadi sangat bagi masyarakat ya sangat ini banget. Kacang goreng dong ya. Cuman masalahnya terus terang itu nggak mudah mendapatkan masyarakat yang tepat sasaran karena memang banyak juga orang-orang yang berduit malah mau ngambil rumah-rumah yang sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Makanya seleksinya cukup sangat ketat dan itu tidak mudah juga. Oke, baik. Dan sekarang ya Kang Elang Gumilang ini kan belum menginjak usia 30 tahun, betul kan? Betul. Masih kepala dua lah ya. Kita loh. Masih kepala dua. Masih kepala dua, tapi sekarang sudah sampai di titik ini, akhirnya artinya juga bisnis juga sudah bagus dan juga sudah banyak menolong orang. Bagaimana Anda melihat semua ini? Rasa syukur itu artinya apa yang Tuhan berikan berkat pada kita, itu kita harus berikan juga seluas-luasnya manfaat untuk masyarakat. Artinya harus tetap berdampak bagi orang lain. Harus karena manusia hanya hidup sekali dan sekali-kalinya ini harus memberikan makna dan juga manfaat seluas-luasnya. Exactly. Because action speaks louder than words. Kita lihat-lihat ke bawah kali ya Kang ya? Silakan Mas. Oke, yuk ikut. Iya. Jadi memang kalau tadi saya dengar kan Kang Elang sendiri bilang bahwa dari kecil sudah bisnis ya kan, ada bisnis donat segala gitu kan, itu dari SD kan ya? SD iya, jualan korek api dulu, cuman realnya itu mulai agak sedikit intens itu ketika SMA. Oke. Nah kalau gitu kita akan jalan-jalan. Saya pengen banget nih kalau diajak nih kita
Keliling-keliling. Boleh, mungkin lihat salah satu project saya yang baru mau launching, tapi mohon maaf ini segmennya memang segmen menengah dikit. Karena ini yang tadi saya bilang, Langrop sekarang menjadikan ini soal subsidi silang antara yang real estate, yang menengah dengan yang subsidi tadi. Supaya punya keseimbangan semuanya. Mari kita ke sana. Boleh, siap. Siap. Oke, yuk. Mas, ada nama saya? Siap. Ayo.